Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Cukup, Wei Qing tidak senang, dia berteriak dengan suara yang dalam dan mengepalkan kelima jarinya di udara, semua angin kencang yang seperti salju langsung hancur, kami sudah terlambat dan telah menunda waktu, berapa lama lagi kita harus membuat keributan. Mata Yao Jinliang dingin saat dia menatap Luo Qingyun dan berkata, aku akan membiarkanmu sesuai keinginan kali ini, tapi kamu tidak akan seberuntung itu lain kali. Luo Qingyun tidak mengeluarkan suara, dia hanya mengeluarkan erangan teredam dan kembali ke ekspresi sebelumnya. Serang bersamaku, jangan buang waktu lagi, kata Wei Qing. Setelah dia selesai berbicara, dia berjalan menuju paviliun buku giok, setelah mengambil beberapa langkah, dia sepertinya merasakan sesuatu dan berbalik, dia menemukan bahwa Yao Jinliang masih berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak, dia segera mengerutkan kening dan berkata, ada apa? Aku akan membantumu kali ini, tapi jangan lupa untuk memenuhi janjiku, kata Yao Jinliang setelah ragu-ragu. Wajah Wei Qing tenggelam, dan ekspresi cemberut muncul di wajahnya, omong kosong apa yang kamu muntahkan. Kapan saya gagal membuat janji? Jika aku tidak mencoba yang terbaik untuk menyelamatkanmu, apakah kamu masih hidup dan menendang di sisimu? Cloud Beast yang mengubur berteriak dengan suara rendah, mengguncang tubuhnya. Yao Jinliang menepuk dahi binatang Cloud yang terkubur dan mengangguk, lagi pula, ini adalah kesempatan langka, jika saya tidak bisa menerobos kali ini, saya khawatir saya akan terjebak di puncak selama sisa hidup saya dengan bakat saya. Murid Luo Qingyun dan yang lainnya berkontraksi, dan cahaya keluar dari mata mereka. Bahkan Nan Fengxuan, yang tenang selama ini, sedikit tersentuh, seolah-olah pikirannya telah tergerak. Wei Qing berkata, jangan khawatir, masalah ini tidak hanya terkait dengan masa depan semua orang, tetapi juga masa depan saya sendiri, saya tidak akan bercanda tentang itu, selama kita bersatu, kita tidak akan terkalahkan di antara kekuatan yang memasuki surga langya. Baiklah, kata-kata Wei Qing tampaknya telah memberi mereka banyak dorongan, mereka semua menarik napas dalam-dalam dan perlahan menghembuskan napas untuk meningkatkan semangat mereka. Ayo mulai. Wei Qing memimpin dan berjalan menuju paviliun buku giok, diikuti oleh beberapa orang. Aura yang kuat melonjak keluar dari tubuh mereka, hampir mengembun menjadi zat fisik, bergemuruh ke depan. Paviliun buku giok itu sepertinya telah merasakan sesuatu, dan cahaya azure yang memenuhi langit mulai bertemu, lingkungan menjadi kabur, seolah-olah akan menembus langit. Tepat pada saat ini, 10 bendera dalam radius 10.000 kaki tiba-tiba berkibar tertiup angin, berubah menjadi 10 binatang raksasa yang meraung, mereka langsung mengubah dunia, seolah-olah mereka telah kembali ke era primordial, aura iblis yang kuat bertahan dan menekan paviliun buku giok. Ledakan, lampu hijau di paviliun buku giok tiba-tiba menyala, menyebarkan 10 binatang buas yang telah mengambil bentuk manusia, cahaya spiritual di gedung berkedip tanpa henti dan langsung bergegas ke 9 surga. Serang, Wei Qing berteriak sambil membentuk segel dengan kedua tangan. Tiba-tiba, segel emas besar muncul di kehampaan dan jatuh seperti gunung. Cahaya spiritual di atas paviliun buku giok berfluktuasi seperti air, segel besar menyebabkan air beriak, tetapi tidak bisa mendekati 1000 kaki. Yao Jinliang juga tiba-tiba bergerak, domain hantu itu dibuka di udara. Dan dia langsung menebasnya, cahaya pedang berubah menjadi binatang buas yang berlari liar, menyerang cahaya spiritual di paviliun buku giok. Boom boom boom. Sejumlah besar cahaya spiritual meledak di bawah tebasan, berubah menjadi kepingan salju yang jatuh dari langit. Semua orang merasa bahwa ini agak aneh, tetapi mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya. Luo Qingyun, Li Yi, Nan Fengxuan, dan binatang pengubur awan semuanya menyerang pada saat yang sama. Kekuatan yang kuat itu seperti letusan gunung berapi, berubah menjadi badai yang menyapu, gelombang demi gelombang, itu melonjak pada cahaya spiritual, mengguncang paviliun buku giok bola-balik. Hanya Wei Wuya yang tetap berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, di bawah tekanan spiritual yang menakutkan, ekspresinya tenang saat dia melihat.
Di bawah upaya bersama beberapa orang, cahaya spiritual paviliun buku giok terus-menerus tersebar, dan seluruh bangunan bergoyang tertiup angin dan hujan di udara. Tiba-tiba, lampu hijau di paviliun menghilang, dan lusinan seniman bela diri terbang keluar, seolah-olah mereka telah dimuntahkan dengan paksa. Apa yang terjadi? Para seniman bela diri yang awalnya mempelajari seni ilahi dan teknik bela diri di paviliun tiba-tiba merasakan getaran besar, kemudian, mereka diseret keluar dengan paksa oleh sebuah kekuatan. Boom boom boom, serangan kuat terus masuk dari luar, mengenai cahaya spiritual dan pada saat yang sama, para seniman bela diri semua terkena olehnya, dan beberapa dari mereka memuntahkan darah di tempat. Apa yang kalian lakukan? Seseorang segera memahami situasinya dan berteriak marah. Tidak baik, mereka sepertinya ingin menghancurkan paviliun buku giok, kami juga akan mati. Ya Tuhan, ini Tuan Wei Qing dari wilayah suci. Itu adalah penguasa bela diri yang dikendalikan ilahi. Dan penguasa kota-kota bulan merah, berhenti. Apa yang kau lakukan? Di bawah segala macam suara terkejut dan marah, semua orang segera tahu identitas orang yang datang, wajah mereka semua pucat mematikan, tidak mengerti mengapa mereka ingin menyerang paviliun buku giok. Ledakan. Salah satu seniman bela diri yang lebih lemah tidak bisa lagi menahan serangan dari luar dan meledak di tempat. Semua orang segera bangun dengan anak pandu, jika mereka membiarkan ini berlanjut, mereka akan mati tanpa ragu. Cepat dan bunuh ini, mereka ingin membunuh kita. Seseorang segera meraung, beberapa energi yang kuat meledak terlebih dahulu, dan beberapa lampu pedang tirani menebas. Dalam menghadapi kematian, orang-orang yang tidak saling mengenal ini menjadi bersatu, semua jenis pedang, tinju, dan telapak tangan terlempar keluar dari cahaya spiritual. Untuk sesaat, tidak hanya cahaya spiritual paviliun buku giok pulih lebih dari setengahnya, tetapi juga menerobos di luar, membuat Wei Qing dan yang lainnya lengah. Mereka juga tidak menyangka akan ada begitu banyak orang kuat di paviliun buku giok, dan ekspresi mereka berubah satu demi satu. Selain itu, di antara orang-orang kuat ini, bahkan ada beberapa orang dari wilayah suci. Jika mereka berhenti, maka paviliun buku giok pasti akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri, ingin menekannya lagi akan sama sulitnya dengan naik ke surga. Wajah Wei Qing menjadi dingin dan dia membuat keputusan cepat, bunuh mereka semua. Gelombang niat membunuh menyebar dari tubuhnya, kelima jari tangan kanannya membuat gerakan meraih, dan bola cahaya putih terbang di telapak tangannya, menjadi semakin kuat. Hati Nan Fengxuan bergetar, dan tatapan bingung muncul di matanya, untuk mengambil alih paviliun buku giok, membunuh semua orang di depannya, apakah itu benar? Dia bertanya pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak berani memikirkan jawabannya. Dia takut begitu dia memikirkan jawabannya, akan sulit baginya untuk menyerang dan melanjutkan. Dia memaksa dirinya untuk mati rasa, dan hanya ada satu kata yang tersisa di benaknya, membunuh, 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 membunuh. Mata Nan Fengxuan berubah menjadi merah dalam sekejap, dengan teriakan serak, gelang giok terbang dari tangannya dan langsung bergegas ke cahaya spiritual, mengguncang seorang seniman bela diri. Dia membuat segel tangan, dan gelang giok meledak dengan keras, berubah menjadi bilah giok yang tak terhitung jumlahnya yang menebas ke segala arah, menewaskan beberapa orang. Pada saat ini, di bawah kibaran 10 bendera ganas, 10 burung dan binatang berputar-putar dan berlari di langit, membawa kabut abu-abu tebal, segera, semuanya diselimuti dan tidak ada yang bisa dilihat dengan jelas. Namun, hati semua orang bergetar, seolah-olah ada batu yang menekan dada mereka, dan sulit untuk rileks. Wei Wuya mengangkat kepalanya, dan tatapannya sepertinya menembus kabut untuk melihat apa yang terjadi di dalamnya. Tiba-tiba, raungan binatang yang memekakkan telinga terdengar, mengguncang langit dan bumi. Cloud Beast yang mengubur juga merasakan tekanan yang luar biasa, dan tubuhnya bersujud di tanah, menggigil. Apa yang terjadi? Tekanan mengejutkan ini luar biasa. Tidak hanya Yao Jinliang dan yang lainnya, tetapi orang-orang di sekitar paviliun buku giok juga mengangkat kepala mereka dengan ngeri, kabut berangsur-angsur menyebar, dan monster besar menutupi matahari, menerkam turun dari langit. Monster itu berbentuk manusia, berwarna coklat, dan tampak seperti hantu, itu luar biasa ganas. Ledakan. Monster itu mendarat di cahaya spiritual,
menyebabkan paviliun buku giok bergetar. Kemudian, monster itu perlahan menggabungkan tubuhnya ke dalam cahaya spiritual dan melewatinya. Orang-orang di dalam semua terkejut, wajah mereka pucat seperti kertas. Mengaung. Setelah monster itu bergegas masuk, ia segera mengayunkan tinjunya ke arah para seniman bela diri, merenggut beberapa nyawa dalam sekejap. Ikuti saya, Wei Qing berteriak dengan ekspresi serius, bunuh semua orang. Jangan tinggalkan siapapun yang hidup. Karena dia sudah mulai membunuh, dia tidak bisa meninggalkan siapapun yang hidup. Jika masalah ini menyebar, itu akan berdampak besar pada dia dan wilayah suci. Seperti monster itu, mereka perlahan merobek penghalang cahaya spiritual dan bergegas masuk untuk bertarung dengan para pembudidaya. Sesaat kemudian, langit dipenuhi dengan bau darah, dan tidak ada yang tersisa. Wajah Nan Fengxuan menjadi pucat, dan dia tidak bisa menahan muntah seteguk besar. Sementara itu, monster itu mengangkat kepalanya ke langit dan melolong beberapa kali, tubuhnya langsung berubah menjadi raksasa, dan tiba-tiba meraih paviliun buku giok dengan kedua tangan. Ia langsung membuka mulutnya dan menelannya dalam satu gigitan. Bum bum bum, suara gemuruh datang dari dalam paviliun buku giok. Lampu hijau berkedip terus-menerus, tapi tidak berdaya. Itu benar-benar tidak dapat melepaskan diri dari tangan monster itu dan ditelan sedikit demi sedikit. Wajah Wei Qing dipenuhi dengan kegembiraan saat dia mengulurkan tangannya dan berteriak, bendera. 10 orang yang jauhnya 10.000 kaki semuanya gemetar dan tiba-tiba membuang bendera tidak menyenangkan di tangan mereka. 10 sinar cahaya jatuh ke tangan Wei Qing dan berubah menjadi satu-satunya bendera besar. Dia meraihnya dan melambai-lambaikannya ke udara. Rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip di bendera. Tubuh monster itu bergerak dan berubah menjadi cahaya coklat, terbang ke bendera. Gambarnya tercetak di bendera, jelas dan hidup. Hahaha, Wei Qing tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Dengan membalikkan tangannya, dia menyimpan 10 bendera menakutkan ke dalam artefak mistik penyimpanannya. Lumayan, untuk berhasil mendapatkan item ini, kontribusi semua orang tidak sedikit. Wei Qing sangat puas saat dia memuji semua orang. Melihat wajah pucat Nan Fengxuan, dia menghibur. Di dunia ini, ada untung dan rugi, dan sulit untuk memiliki keduanya. Jika kamu tidak membunuh mereka, kamu akan kehilangan lebih banyak lagi di masa depan. Wajah Nan Fengxuan pucat, dan dia tetap diam. Dia mendengus. Yao Jinliang mencibir dengan jijik. Dia meletakkan putaran hantu iblis di punggungnya dan berkata, sekarang, bisakah kita pergi dan menemukan Phoenix Feather? Tentu saja, bulu Phoenix surgawi adalah tujuan terpenting dari perjalanan saya. Wei Qing mengangguk dan tersenyum. Jadi Anda di sini untuk Phoenix Feather. Benda itu tidak mudah didapat. Sebuah cibiran aneh terdengar di udara. Ekspresi semua orang berubah drastis. Dengan kekuatan mereka, mereka sebenarnya tidak memperhatikan ada yang mendekat. Wei Wuya menjadi pucat karena ketakutan. Dia adalah yang terkuat di antara kelompok, jadi dia tidak memperhatikan siapapun. Siapa itu? Dia tiba-tiba berteriak dan mengulurkan tangannya untuk meraih sumber suara. Ledakan. Kekosongan meledak di bawah cakarnya. Tidak hanya itu, retakan itu juga robek ke segala arah, dan dalam sekejap, lebarnya beberapa hektar. Namun, suara mengejek itu datang dari belakang mereka lagi. Dia tertawa dan berkata, kekuatan yang bagus. Saya ingin tahu apakah saya telah memilih orang yang tepat. Ruang itu berputar, dan sesosok berangsur-angsur muncul. Dia sedikit gemuk dan memiliki penampilan kekar, seperti orang pedesaan, tetapi dia mengenakan pakaian cantik. Siapa kamu? Wei Qing berteriak dengan wajah muram. Meskipun surga langya penuh dengan harimau berjongkok dan naga tersembunyi, dia tidak menyangka akan ada ahli seperti itu. Nama saya Li Yun Xiao. Bamkin negara itu terkekeh. Saya Li Yun Xiao. Omong kosong. Siapa kamu? Wei Qing hampir memuntahkan darah saat dia memelototinya. Yah, sepertinya kalian semua tahu Li Yun Xiao. Nah, Anda bisa memanggil saya Wu Dacheng. Bamkin pedesaan menyentuh perutnya dan menyeringai. Nama ini sangat asing bagi Wei Qing dan yang lainnya. Mereka semua mengerutkan kening dan tidak bisa mengingatnya bahkan setelah mencari ingatan mereka. Apakah itu nama palsu? Luo Qingyun mengerutkan kening. Hehe, haha. Wu Dacheng tidak bisa menahan tawa. Setelah beberapa saat, dia berkata, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengingat nama saya. Jadi apa perbedaan antara nama asli dan nama palsu?
Kamu bahkan tidak berani mengungkapkan nama aslimu, kata Wei Qing dingin. Wu Dacheng menatapnya dengan jijik dan berkata perlahan, dikatakan bahwa Wei Qing juga merupakan sosok di generasi saat ini, mengapa dia menggunakan metode kekanak-kanakan seperti itu untuk membujuk saya? Petik 2. Wei Qing tetap tenang dan dengan dingin mendengus, karena kamu tidak ingin mengatakannya, lupakan saja, apa maksudmu dengan Phoenix Feather? Wu Dacheng menatapnya sambil tersenyum dan bersiul, bukankah kalian semua ingin mencari Phoenix Feather? Selain itu, dia berharap untuk menggunakan kekuatan Phoenix surgawinya untuk maju ke level berikutnya. Wei Qing tahu bahwa percakapan barusan telah didengar oleh orang ini, jadi tidak ada yang disembunyikan. Dia berkata, itu benar, apakah ada masalah? Hehe, tidak masalah, tapi apa yang membuat Anda berpikir Anda dapat menemukan Phoenix Feather? Petik 2. Wu Dacheng berkata dengan tatapan yang dalam. Meskipun kamu menyembunyikan identitasmu dan bertingkah seperti tikus, kamu masih cukup kuat, mengapa kamu menggunakan metode tingkat rendah seperti itu untuk membujukku bertindak? Wei Qing segera mengejek. Haha, menarik, kalau begitu aku tidak akan berkeliling semak-semak denganmu, saya juga di sini untuk mencari Phoenix Feather, kami memiliki tujuan yang sama, jadi kami bisa saling membantu, Wu Dacheng berkata terus terang. Lelucon apa? Karena kita memiliki tujuan yang sama, kita adalah musuh bebuyutan, bagaimana kita bisa saling membantu? Apakah otak yang mulia rusak? Wei Qing marah dan tertawa pada saat yang sama, merasa bahwa orang di depannya ini benar-benar tidak bisa dijelaskan. Wu Dacheng tidak marah, dia terkekeh dan berkata, ternyata kamu bahkan tidak tahu berapa banyak bulu yang dimiliki Phoenix surgawi, dan kamu sudah membual bahwa kamu sedang mencari bulu Phoenix, bukankah itu lelucon? Ekspresi Wei Qing berubah, dan yang lainnya juga terkejut, seolah-olah mereka telah mendengar sesuatu. Maksudmu Phoenix surgawi memiliki lebih dari satu rambut? Yao Jinliang bertanya. Ketika dia mengatakan ini, bahkan dia sendiri tertegun sejenak, karena itu adalah burung, ia tidak bisa hanya memiliki satu rambut. Phoenix surgawi kuno adalah makhluk paling kuat di klan Phoenix, kata Wei Wuya dengan suara yang dalam, tidak ada seorang pun di dunia yang pernah melihatnya. Adi siapa yang tahu berapa banyak bulunya? Apalagi kalaupun banyak, berapa banyak yang bisa ditinggalkan? Sudah cukup bagus untuk menemukan hanya beberapa. Wu Dacheng tertawa, orang tua ini cukup realistis, karena itu, kebetulan saya tahu jumlah bulu Phoenix di surga Langya ini. Apa? Ini tidak mungkin, seru Wei Qing, setelah tenang, katanya, surga Langya telah ada selama puluhan ribu tahun. Situasi di dalam berubah setiap saat, bahkan jika Anda memiliki sedikit petunjuk, itu mungkin tidak akurat. Wu Dacheng tertawa dan berkata, bukankah kamu hanya mencoba menipuku dari informasi yang aku miliki? Katakan saja padaku secara langsung apakah kamu bersedia bekerja sama atau tidak, jika tidak, maka aku akan pergi saja. Tunggu, Wei Qing berteriak dengan suara rendah dan berkata dengan dingin, Tuan, Anda datang dan pergi sesuka Anda, bagaimana bisa ada barang semurah itu? Beritahu kami rencana kerjasama Anda terlebih dahulu, jika memungkinkan, kita bisa mempertimbangkannya, jika tidak, kamu harus meninggalkan sesuatu sebelum pergi. Cek, kamu mengancamku, apakah Anda ingin saya membuat rencana seluas mungkin di bawah pelecehan Tuhan? Sayang sekali aku tidak pernah takut pada siapapun sejak zaman kuno. Wu Dacheng mencibir dan menyilangkan tangannya di depan dadanya, rencananya sangat sederhana, masing-masing bulu Phoenix surgawi memiliki 27 bulu, dan yang paling berharga adalah bulu ekor, di antara 9 bulu ekor, 3 bulu utama adalah yang paling berharga, setidaknya ada 1 bulu ekor utama di surga Langya, kondisi saya sangat sederhana, bulu ekor utama itu akan menjadi milikku, dan sisanya terserah kamu. Wei Qing tidak bisa menahan tawa marah. Haha, apakah kamu yakin otakmu tidak rusak? Hanya bulu ekor utama yang paling penting yang akan menjadi milikmu, dan sisa bulu akan menjadi milik kita. Ya, Wu Dacheng mengangguk. Wei Qing mengangkat jari tengahnya dan berkata dengan jijik, kamu bisa tersesat sekarang, aku tidak bisa repot-repot memintamu untuk meninggalkan apapun, pergi sana. Meskipun distribusinya tampak tidak adil, kata Wu Dacheng tanpa tergesa-gesa, tanpa saya, Anda bahkan mungkin tidak mendapatkan sehelai rambut pun. Kamu tidak perlu khawatir apakah aku bisa mendapatkannya atau tidak, tahukah Anda apa arti kata, scrum? Wei Qing mencibir.
Wu Dacheng hendak mengatakan sesuatu, tetapi langit tiba-tiba berubah dan menjadi gelap. Di langit yang sunyi, kunang-kunang kecil mulai muncul, mencoba yang terbaik untuk menyala. Mereka juga seperti lentera, menerangi area terbatas di sekitar mereka. Namun, semakin banyak batu neon api ini, dan mereka diatur dengan teratur, memenuhi langit. Di antara api dan lampu neon, cahayanya tidak stabil, seperti ilusi tetapi juga seperti kenyataan, sepertinya ada istana di udara halus, tidak seperti pemandangan dunia manusia. Ini Bian. Wei Qing terkejut dan tiba-tiba menatap langit. Semua orang terkejut pada saat yang sama, tidak tahu apa yang telah terjadi. Ekspresi Wu Dacheng juga sedikit berubah, tetapi dia dengan cepat kembali normal dan berkata, ruang yang diciptakan oleh bulu sejati Phoenix Surgawi, dunia abadi yang Anda sebutkan, akhirnya muncul. Dia menghela napas panjang, matanya berkedip dengan tatapan yang rumit. Dunia kehidupan abadi. Ekspresi Wei Qing dan yang lainnya berubah drastis saat mereka berseru, mungkinkah dunia kehidupan abadi dibentuk oleh 3 bulu ekor sejati dari Phoenix Surgawi? Jumlah percikan api di langit terus meningkat, dan mereka mulai membentuk berbagai pola yang menyilaukan dan gemerlap seperti bintang. Pola dari semua ukuran berkumpul bersama dan tampak seperti bulu ekor yang menakjubkan yang membentang di langit. Segera setelah itu, gambar bulu ekor mulai menyebar, tetapi segera berubah menjadi pola Phoenix. Itu seperti Phoenix surgawi di langit, seperti bintang sejak zaman kuno, terpaku di langit. Semua orang tercengang oleh pemandangan yang luas dan indah ini, dan hati mereka melonjak. Pada saat yang sama, di menara alat berat, ratusan ahli terbang ke udara dan melihat pemandangan aneh di langit dengan ngeri. Apakah ini alam kehidupan abadi? Ini seperti burung Phoenix. Pemandangan yang indah, apakah ini benar-benar dunia surgawi? Kesempatan untuk menjadi dewa akhirnya muncul setelah bertahun-tahun. Segala macam diskusi datang dari udara dan masuk ke telinga Yun Xiao dan yang lainnya, namun, semua orang melihat ke langit, dan tidak ada yang terbang secara impulsif. Gu Qingqing dan Mu Xing juga memperhatikan dengan tenang, mata mereka penuh kejutan. Gu Qingqing menghela nafas dan berkata, saya tidak percaya dunia abadi begitu indah dari luar. Naga sejati dan Phoenix surgawi adalah keberadaan yang paling dekat dengan Dao surgawi, kata Mu Xing dengan tenang. Mereka memiliki rasa keindahan yang ekstrim dalam diri mereka sendiri, hanya saja kami sudah terlalu lama berada di sini dan tidak menyadarinya. Bukankah di dalamnya indah? Yun Xiao bertanya. Di dalam, ekspresi Gu Qingqing agak aneh, dia bertukar pandangan dengan Mu Xing dan terkekeh, kamu akan tahu ketika kamu masuk nanti. Kalau begitu, ayo pergi, mereka tidak sabar. Sosok-sosok mulai terbang ke langit satu demi satu. Yun Xiao jauh lebih tenang, bagaimanapun, dia sudah abadi, dan dia tidak berharap mendapatkan keuntungan apapun. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan Fei Ni. Dia awalnya berpakaian merah, tetapi pada saat ini, dia terlihat lebih bersemangat, begitu cerah sehingga seolah-olah dia terbakar. Fei Ni, kamu baik-baik saja? Yun Xiao bertanya dengan prihatin, tetapi ketika dia melihat wajah Fei Ni, api mulai keluar dari tubuhnya, dan dahi serta pipinya berlumuran keringat. Keringatnya semerah darah, yang sedikit menakutkan. Ya ampun, seluruh tubuhku sangat panas, dan dadaku sedikit pengap. Berbeda dengan tubuhnya yang merah, bibir Fei Ni pucat dan dia terlihat mengerikan. Gu Qingqing terkejut, mungkinkah itu penindasan Phoenix surgawi? Yun Xiao sangat khawatir saat dia berkata dengan suara yang dalam, pasti karena dunia abadi dibentuk oleh kekuatan Phoenix surgawi, wajar jika Fei Ni ditekan oleh kekuatan tersebut. Mengapa kamu tidak tinggal di menara ini dan berkultivasi daripada pergi ke alam kehidupan abadi? Tidak, aku ingin pergi. Nada suara Fei Ni tegas dan matanya memohon, suamiku, saya pikir ini adalah kesempatan terbaik saya. Jika saya kehilangan kesempatan ini, saya tidak tahu kapan saya akan bisa memasuki alam abadi sejati. Sekarang aturan 10 arah telah muncul kembali di dunia, kata Yun Xiao, tidak akan sulit bagimu untuk memasuki alam abadi dengan bakatmu. Kekuatan sejati dari Phoenix surgawi memang sangat bermanfaat bagi Anda, tetapi jika Anda tidak dapat menahannya, saya khawatir itu akan menjadi bumerang. Aku khawatir tubuhmu akan dalam kondisi buruk. Fei Ni menggelengkan kepalanya dan menggertakkan giginya. Aku pasti bisa menerimanya. Garis keturunan Phoenix surgawi sangat langka bahkan dalam sejarah.
apalagi kekuatan sejati dari Phoenix Surgawi, saya khawatir tidak akan ada kesempatan kedua seperti ini. Biarkan dia pergi, dengan semua orang merawatnya, saya pikir dia akan baik-baik saja. Ku Hongyan berkata dengan suara rendah, dia tidak tahan membiarkan Fei Ni tinggal ketika dia melihat betapa bertekadnya dia. Fei Ni segera menatapnya dengan penuh terima kasih, Ku Hongyan tersenyum dan menganggukkan kepalanya sebagai dorongan. Baiklah, kata Yun Xiao, karena Anda telah membuat keputusan, mari kita pergi bersama, jika ada situasi, kamu harus mendengarkan perintah dan tidak disengaja. Dia ingat bahwa dia masih memiliki tablet alam ilahi, jika dia benar-benar tidak bisa mengatasinya, dia akan memasukkan Fei Ni ke dalam tablet, meskipun kekuatan sejati dari Phoenix Surgawi kuat, tidak mungkin untuk menembus alam dan memberikan tekanan. Ya, suamiku. Terima kasih, suamiku. Meskipun Fei Ni ditekan dan merasa sangat tidak nyaman, dia masih melompat dengan gembira dan hampir menerkam ke depan. Setelah diskusi, semua orang juga terbang ke langit dan bergegas menuju bayangan sejati Phoenix Surgawi yang besar. Di bawah pemandangan yang luas dan megah, rasa hormat semua orang lahir, dan semacam darah panas melonjak di hati mereka. Gu Qingqing berkata, ikuti aku, sulit untuk menemukan tempat itu jika Anda tidak terbiasa dengan dunia abadi, jangan tersesat, aku tidak akan bisa menemukanmu. Sesaat kemudian, Yun Xiao dan yang lainnya terbang 10.000 mil ke langit, hanya untuk menemukan bahwa bayangan sebenarnya dari Phoenix Surgawi begitu besar sehingga tidak mungkin untuk melihat penampilan penuhnya dari jarak dekat, itu dipenuhi dengan cahaya neon seperti Bima Sakti, tetapi penampilan aslinya tidak dapat dilihat dengan jelas. Mata Yun Xiao berkedip saat dia menembus kekuatan sejati Phoenix Surgawi untuk melihat sekilas dunia keabadian. Itu sebenarnya benua yang luas, tetapi tidak ada sinar matahari. Cahaya neon merah menyala bisa dilihat di mana-mana, menjadi satu-satunya sumber cahaya, dan tampak agak gelap. Tidak ada satu jejak pun kehidupan di seluruh benua, itu hanya bebatuan gundul dan pegunungan yang bergulir, itu seperti awal dunia, dan tidak ada yang bisa tumbuh di atasnya, itu adalah tanah yang benar-benar tandus. Sementara mereka ragu-ragu, tubuh semua orang telah bersentuhan dengan kekuatan sebenarnya dari Phoenix, tetapi dengan mudah menembus, Ki sejati tidak memiliki kekuatan ofensif, itu seperti lapisan air yang panjangnya puluhan kilometer dan benar-benar memisahkan dua dunia. Tubuh Fei Ni sedikit gemetar dan langsung merasakan kehangatan matahari, ketidaknyamanan yang ditekan menghilang dan dia menjadi lebih energi. Yun Xiao dan yang lainnya juga memperhatikan kelainan itu, kekuatan sejati dari Phoenix Surgawi mengembun menjadi manik-manik kecil di kulitnya, dan seperti cahaya neon, mereka terus merembes ke dalam tubuhnya. Fei Ni melihat kekhawatiran semua orang dan dengan cepat berkata, aku baik-baik saja, kekuatan ini seperti madu, itu membuat saya merasa sangat nyaman dan hangat, seolah-olah saya berada di rumah, saya khawatir jika saya terus tinggal di sini. Saya tidak akan mau pergi. Yun Xiao merasa lega dan berkata, itu bagus, Anda dapat menemukan tempat yang aman untuk berkonsentrasi pada kultivasi dan terobosan Anda. Gu Qingqing berkata, ayo pergi ke tempat orang itu mengasingkan, satu-satunya energi di dunia abadi adalah batu fosfor Phoenix Fire ini, itu juga merupakan sumber kekuatan sungai pelindung surga yang panjangnya puluhan kilometer ini, setiap orang akan menemukan tambang batu bersisik Phoenix Fire yang melimpah untuk dibudidayakan dalam pengasingan. Batu skala api Phoenix yang disebutkan Gu Qingqing adalah lampu neon merah yang dilihat Yun Xiao, cahaya neon bisa dilihat di mana-mana di tanah tandus, tersebar di seluruh benua, tetapi tidak terkonsentrasi. Di sungai pelindung surga ini yang dibentuk oleh kekuatan sejati Phoenix Surgawi, indera ilahi seseorang tidak dapat menyebar sama sekali, dan bahkan visibilitas mata spiritual yang menakjubkan sangat rendah, semua orang perlahan bergerak maju. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, mereka akhirnya muncul dari sungai energi, dan tanah yang luas dan tak terbatas muncul di depan semua orang. Sangat indah. Jantung Fei Ni tiba-tiba berdenyut dan dia memujinya dari lubuk hatinya. Meskipun orang-orang lainnya juga merasa bahwa itu megah dan megah, kegelapan antara langit dan bumi membuat dunia ini terasa sedikit lebih tertekan dan tidak nyaman. Untungnya, dari waktu ke waktu, cahaya batu bersisik api Phoenix akan keluar dari formasi batuan, memberikan keindahan yang berbeda dan juga perasaan yang menyenangkan. Yun Xiao menyebarkan indera ilahinya, dan para ahli lain dalam jarak 1000 mil masuk satu demi satu,
begitu mereka menginjakkan kaki di benua itu, mereka mulai berlarian seperti lalat tanpa kepala. Namun, kebanyakan dari mereka menggunakan kemampuan mereka untuk menggali batu fosfor Phoenix Fire. Bagaimanapun, benda ini mengandung kekuatan sejati dari Phoenix Surgawi dan memang harta karun yang langka. Gu Qingqing juga menyadarinya dan mengutuk, mereka menyebabkan masalah saat mereka masuk, sungguh sekelompok cacing. Dia meletakkan tangannya di depan tubuhnya dan bola lampu hijau perlahan muncul. Sebuah jarum kecil mengambang di lampu hijau, itu bergetar terus-menerus dan akhirnya menunjuk ke arah tertentu. Ikuti aku dengan cermat, medan di dunia kekal sulit diidentifikasi dan sering berubah, bahkan jarumku dengan koordinat tetap harus digunakan berkali-kali untuk menghindari pergi ke arah yang salah karena perubahan medan. Gu Qingqing mengangkat tangannya, dan cahaya biru sepertinya memiliki pikirannya sendiri, itu melilit penunjuk dan terbang ke depan dengan sendirinya, dia memimpin yang lain untuk mengikuti. Melihat ke bawah ke batu fosfor Phoenix Fire yang bersinar di mana-mana, Yun Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, dikatakan bahwa ini adalah manifestasi dari bulu Phoenix Surgawi di dunia abadi, berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk membentuk benua yang begitu luas dan mengandung kekuatan sejati Phoenix Surgawi yang begitu kuat. Petik 2. Gu Qingqing tersenyum dan menjelaskan, saya memiliki pertanyaan yang sama ketika saya pertama kali datang ke sini, Phoenix Surgawi hanya memiliki 3 bulu ekor sejati, mereka adalah yang paling berharga, benua ini diciptakan oleh mereka, dan kelahiran batu fosfor Phoenix Fire ini perlahan-lahan dipelihara dengan menyerap ki spiritual dari sarang Phoenix dan alam seni bela diri surgawi. Sungai yang melindungi surga sepanjang puluhan kilometer adalah untuk mengunci energi spiritual di dalamnya dan mencegahnya menghilang. Adapun 4 mata susunan paviliun buku giok, menara alat berat, paviliun harta karun surgawi, dan menara pil kaisar, selain menyegel tubuh sejati dunia kehidupan abadi, fungsi mereka yang lain adalah untuk terus menyerap energi spiritual dari dunia luar dan menyuntikkannya ke langit. Inilah sebabnya mengapa mereka dapat mempertahankan operasi mereka selama bertahun-tahun, menyebabkan konsumsi energi spiritual menjadi sangat lambat. Ini memang proyek besar, saya bertanya-tanya siapa yang membangun dunia kekal ini dan mengatur begitu banyak pengaturan. Petik 2. Yun Xiao menanyakan poin utama di benaknya, karena dunia abadi dikenal sebagai tanah para dewa, itu pasti muncul setelah segel iblis, kan? Dalam 100.000 tahun terakhir, ada banyak ahli yang maha kuasa, saya ingin tahu ahli mana yang melakukannya. Gu Qingqing merenung sejenak dan berkata, tidak masalah siapa yang melakukannya, setelah Anda melihat orang itu, Anda dapat menanyakan apapun yang tidak Anda mengerti, selama dia mau memberitahumu. Semua orang sangat ingin tahu tentang orang yang dibicarakan Gu Qingqing, dan mereka tidak sabar untuk melihatnya. Semua orang mengikuti penunjuk di lampu hijau, dan seperti yang dikatakan Gu Qingqing, arah penunjuk terus berubah, itu disesuaikan beberapa kali, dan terkadang bahkan pergi ke arah yang berlawanan. Sepanjang jalan, mereka juga bertemu dengan beberapa seniman bela diri, kebanyakan dari mereka sendirian, dan paling-paling, mereka berada dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang, mereka tidak memiliki tujuan yang kuat, dan semua menyerap kekuatan sejati dari Phoenix Surgawi untuk berkultivasi. Ketika para prajurit ini melihat Yun Xiao dan yang lainnya, mereka semua menunjukkan ketakutan yang kuat dan bersembunyi jauh. Beberapa jam kemudian, mereka terbang di atas gunung tandus. Gu Qingqing tiba-tiba berhenti dan melihat ke bawah dengan ekspresi serius. Yun Xiao sudah melihat anggota tubuh yang patah berserakan di tanah di bawah, jelas, seseorang telah terbunuh di sini, dan lebih dari 1. Aneh, tidak ada yang aneh tentang tempat ini, dan tidak ada harta karun di sini, jadi mengapa ada pembunuhan berdarah? Ku Hongyan mengerutkan kening, tubuh yang rusak di tanah membuatnya merasa mual. Ada banyak alasan untuk membunuh orang, Yun Xiao mencibir, sebagian besar waktu, mereka hanya membunuh orang karena mereka tidak menyukai penampilan mereka. Tetapi sebagian besar orang yang bisa datang ke surga Langya memiliki kekuatan atau latar belakang tertentu, kata Ku Hongyan, tidak ada yang akan membunuh seseorang tanpa alasan. Yun Xiao menyentuh dagunya dan berpikir sejenak, lalu berkata, jika itu masalahnya, mereka mungkin musuh bebuyutan, dan kita kebetulan bertemu. Gu Qingqing tidak mengatakan apa-apa, menatap lampu hijau di depannya, dan tiba-tiba berkata, tidak sesederhana itu, lihat jarumnya.
Semua orang melihat ke atas dan menemukan bahwa penunjuk di bola hijau menunjuk langsung ke bawah. Ah! Beberapa dari mereka tercengang, tidak dapat bereaksi. Apakah ada masalah dengan jarum? Tanya Feini dengan linglung. Gu Qingqing menyilangkan tangannya di depan dadanya dan berkata, tidak akan ada masalah dengan jarum, hanya arah spasial yang bermasalah, ayo turun dan lihat, tapi hati-hati. Saat ini, tidak ada cara lain, jarumnya menunjuk ke bawah, dan bahkan jika mereka ingin pergi, mereka tidak tahu ke arah mana harus pergi. Selain itu, semua orang berani karena keterampilan mereka, dan mereka terbang tanpa berpikir. Begitu kaki semua orang menyentuh tanah, mereka langsung merasakan sesuatu yang aneh, lingkaran energi perlahan menyebar di bawah kaki mereka, seolah-olah mereka sedang menginjak air. Musing tiba-tiba menunjuk ke tanah di depan mereka dan berteriak, cepat lihat. Tidak jauh dari mereka, sebuah simbol biru muncul di tanah entah dari mana, itu berkedip di tanah seolah-olah tiba-tiba muncul. Wajah Gu Qingqing juga sedikit berubah, dan dia sedikit panik. Apa ini? Tanya Yun Xiao. Apa ini? Petik 2. Gu Qingqing berkata, segel area terlarang. Di dunia abadi, tidak ada yang tahu berapa banyak monster tua yang ada, tetapi setiap orang memiliki wilayahnya sendiri. Untuk menghindari gangguan, mereka akan meninggalkan tanda ini di wilayah mereka untuk memberitahu orang lain bahwa tempat ini adalah milik mereka dan bahwa mereka tidak boleh masuk tanpa izin. Konsekuensi dari masuk ke area terlarang orang lain sangat serius. Mungkinkah mayat-mayat ini dibunuh karena mereka masuk ke tanah terlarang ini? Tanya Ku Hongyan. Ekspresi Gu Qingqing berubah, dan dia mengangguk dengan serius. Itu sangat mungkin, semuanya, hati-hati. Dia melihat lampu hijau di depannya dan tiba-tiba tercengang, jarum di dalamnya tiba-tiba berdiri tegak dan menunjuk ke langit. Dia menunjuk ke belakang. Koordinat spasial mungkin sering berubah, tetapi jarang melihat sesuatu yang begitu aneh. Mungkin anomali di sini telah memengaruhi arah indikator, kata Musing curiga. Gu Qingqing berkata, itu sangat mungkin, tidak peduli apa, mari kita ikuti jarum dulu, karena ini adalah area terlarang, kita tidak bisa tinggal lama di sini, kami harus pergi sebelum pemilik tempat ini muncul. Saat mereka hendak terbang, ruang di sekitar mereka tiba-tiba menjadi kabur, pemandangan di sekitar mereka berubah, dan mereka adalah satu-satunya yang tersisa di hamparan putih yang luas. Gu Qingqing terkejut, dan buru-buru menangkupkan tinjunya, saya tidak tahu tuan mana yang ada di sini, tetapi kami secara tidak sengaja menerobos masuk, kami harap Anda bisa memaafkan kami atas pelanggaran kami. Dia memanggil beberapa kali, tetapi tidak ada tanggapan, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit cemas. Tiba-tiba, suara Yun Xiao terdengar, dingin dan mengejek, apa gunanya berbicara omong kosong dengannya? Kami terbang dengan sangat baik di udara, tetapi jelas penguasa tempat ini yang memendam niat buruk terhadap kami dan dengan sengaja menipu kami untuk turun, kita akhirnya jatuh ke dalam perangkapnya, akankah dia membiarkan kita pergi? Begitu dia selesai berbicara, gemuruh memekakkan telinga bisa terdengar. Semua dunia ilusi di depannya tiba-tiba runtuh pada saat ini, adegan itu hancur berkeping-keping seperti kaca dan akhirnya menghilang dari dunia. Semua orang kembali ke tempat mereka berada dan melihat Yun Xiao memegang puncak surgawi Tusita di tangannya, cahaya 6 warna berputar-putar di sekitar puncak dan kemudian ditarik kembali, menjadi sederhana dan tidak berhias. Jelas bahwa dia telah menghancurkan semua ilusi dengan satu serangan. Fei yang benar, kata Ku Hongyan dingin, orang-orang di sini pasti bermain trik, saya tidak tahu bagaimana mereka mengubah arah jarum kami. Begitu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Fei Ni terkejut, apa lagi yang bisa kita lakukan? Yun Xiao tertawa mengerikan saat dia melihat sekeliling dan berkata dengan suara dingin, karena lelaki tua abadi ini berani memiliki rencana pada kita, kita secara alami harus menggalinya dan memukulinya. Tidak. Gu Qingqing terkejut. Orang-orang yang bisa hidup dalam pengasingan di sini semuanya adalah ahli puncak dari setiap era, siapa yang tahu tingkat keberadaan mereka. Tapi, Yun Xiao tidak mendengarkannya, sebaliknya, dia melemparkan puncak surgawi Tusita ke tanda biru tanah terlarang. Ledakan, langit runtuh dan bumi retak, sebuah lubang besar dibuat di depannya, seluruh puncak gunung rata-rata dengan tanah dalam sekejap, bumi juga terkoyak, dan getaran besar menyebar jauh dan luas. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang menyilaukan muncul dari tanah seperti matahari,
seorang pria dengan kulit seperti giok duduk bersila di dalam cahaya. Dia membuat segel tangan di depannya dan perlahan membuka matanya. Dia dipenuhi dengan amarah dan berteriak, "Kamu kecil. Beraninya kamu menghancurkan area terlarangku." Namun, matanya tertuju pada puncak Tusita. Dia terkejut dan dipenuhi dengan ketakutan. "Kamu masih berpura-pura." Yun Xiao mencibir saat dia mendesak puncak Tusita untuk berguling ke depan dan menghancurkan cahaya keemasan. Pria itu membuat segel tangan, dan cahaya keemasan muncul di telapak tangannya. Dia menamparnya ke depan. Ledakan. Cahaya keemasan hancur saat menyentuh puncak surgawi Tusita. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia buru-buru terbang dan melarikan diri beberapa ribu kaki jauhnya. Kemanapun puncak surgawi Tusita lewat, ruang akan berputar, dan memusingkan untuk ditonton. "Senjata tingkat mendalam macam apa ini?" Pria itu berteriak ngeri, dan kemudian wajahnya menjadi muram. Dia melirik Yun Xiao dan yang lainnya, mengetahui bahwa dia telah bertemu beberapa pria tangguh. Gu Qingqing melangkah maju dan berkata, "Temanku, saya juga orang yang telah tidur di dunia abadi. Saya kebetulan lewat dan memiliki sedikit kesalahpahaman. Kami tidak akan mengganggu kultivasi Anda lagi, kami akan pergi." Dia tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah. Pupil pria itu tiba-tiba berkontraksi, dan cahaya keluar dari matanya. Dia berkata dengan heran, "Kamu juga seseorang dari alam dalam, mungkinkah itu Xuan Ni?" Gu Qingqing mengangguk, "Itu benar, gerbang alam terbuka, Anda bisa masuk dan keluar sesuka Anda." Wajah pria itu dipenuhi dengan keterkejutan, dan butuh beberapa saat baginya untuk pulih. Dia berkata, "Hari akhirnya tiba." Dia mengangkat kepalanya dan melihat beberapa dari mereka. "Karena ini adalah kesalahpahaman, saya tidak akan mengejarnya. Saya dapat melihat bahwa gadis kecil ini memiliki hubungan yang mendalam dengan saya, jadi saya akan tinggal di sini untuk saat ini. Kalian semua bisa pergi." Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Feini. Tatapan aneh melintas di matanya. Ekspresi mereka berubah, dan bahkan Gu Qingqing tidak mengatakan apa-apa. "Haha, lucu, sebenarnya, kami semua memiliki sejarah dengan Anda, kami tidak akan pergi, ayo, mari kita berkumpul." Yun Xiao tidak bisa menahan tawa saat dia memberi isyarat pada pria itu. "Siapa namamu? Jangan berpikir bahwa Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan hanya karena Anda memiliki senjata tingkat mendalam yang bagus di tangan Anda. Dunia abadi bukanlah tempat bagimu untuk berperilaku mengerikan." Mata pria itu berkedip, dan wajahnya menjadi galak. Dia berkata dengan suara dingin, "Aku bahkan tidak tahu di mana kamu berada ketika aku mendominasi ranah seni bela diri surgawi. Beraninya kamu bertindak arogan di depanku. Ya, kamu luar biasa. Kamu luar biasa, kami takut padamu, oke. Daren tinggi dan perkasa, kami tidak bisa mengagumimu, jadi kita hanya bisa mengalahkan Daren terlebih dahulu dan kemudian berbicara dengan baik." Dengan lambaian tangannya, Yun Xiao mengambil kembali puncak surgawi Tusita dan segera meledak dengan aura pembunuh. Orang-orang lainnya segera mengerti dan menyerang. Bu Zi dan dua lainnya ragu-ragu sejenak, tetapi mereka juga menyerang tanpa daya. Mereka mengeluarkan senjata tingkat mereka yang dalam dan bergegas maju. Hanya Gu Qingqing dan Musing yang tersisa, menyaksikan adegan itu dengan tangan disilangkan. "Sial, kamu benar-benar berani bergerak melawan Tuhan ini." Pria itu sangat marah. Di zamannya, dia bisa menguasai angin dan awan. Dia bisa membunuh dewa jika mereka menghalangi jalannya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani mengatakan apa-apa. Namun, saat dia mengamuk, ratusan cahaya pedang tiba-tiba muncul di sekitarnya. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh dan memancarkan cahaya putih redup. Sosok cantik melintas di depannya. Ku Hongyan menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang di sekitarnya bergerak dengan pedang awan ungu, berubah menjadi momentum pedang yang kuat. Pada saat yang sama, Yun Xiao mengepalkan tinjunya, dan sejumlah besar petir terbentuk menjadi bola petir di telapak tangannya, yang kemudian dia buang. Meskipun Thunderbolt tidak kuat, kekuatannya mencengangkan. Pria itu dikejutkan oleh momentumnya dan tertangkap basah. Pedang awan ungu menembus bahunya, dan darah meledak. Brengsek! Pria itu meraung marah. Lingkaran cahaya keemasan muncul di depannya dan berubah menjadi 5 tengkorak manusia. Api hantu berkedip-kedip di mata mereka dan mereka berputar di bawah segel tangannya. Tengkorak itu membuka mulutnya, dan sejumlah besar cahaya pedang dan kilat tersedot, melahapnya. "Pergi!" Pria itu menunjuk dengan jari-jarinya,
dan api hantu di mata 5 tengkorak segera mengembang, membakar seluruh tengkorak ke dalamnya, itu berubah menjadi wajah besar yang terbang ke langit dan meraung saat menerkam kerumunan. Dentang, Ku Hongyan mengangkat pedangnya dan menebas, pedang awan ungu menusuk api hantu dan ke mulut tengkorak. Permata di pedang berkedip dan berubah menjadi ribuan pedang Qi, yang meluap dari tengkorak dan bertarung melawan api hantu. Ledakan, pedang cakrawala ungu bergetar, dan pancaran pedang melesat keluar, tengkorak besar itu meledak seketika, mengirimkan api hantu berkilau yang tak terhitung jumlahnya. Apa? Pria itu terkejut, dia menghirup napas dingin dan berkata dengan ngeri, kamu benar-benar bisa membunuh hantuku. Jika aku bisa membunuh hantu, aku juga bisa membunuhmu. Ku Hongyan maju selangkah, dan ruang di bawah kakinya menyusut menjadi beberapa inci, dia muncul tepat di depan pria itu dan menebas dengan pedangnya. Ekspresi pria itu menjadi tenang, dia tahu bahwa dia telah bertemu lawan yang kuat, tetapi dia tidak panik, dia mengulurkan 2 jari dan mencubit pedang dengan dentang. Kedua jarinya berubah menjadi emas, dan rune kecil bisa dilihat di ujung jarinya. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangan kirinya, dan 2 dari 4 hantu yang tersisa terbang dan menggigit Ku Hongyan. Tiba-tiba, ruang di atas mereka mulai berputar, dan puncak Tusita perlahan turun dari pusaran, menekan pria itu. Ini adalah senjata mendalam gravitasi semacam ini. Pria itu terkejut, dia tidak bisa repot-repot berurusan dengan Ku Hongyan, dia dengan cepat menarik jari-jarinya dan mundur dalam sekejap. Ku Hongyan tiba-tiba menarik kembali pedangnya dan menyapunya sebelum dia mundur selangkah, beberapa lampu pedang menghantam kedua hantu itu, mengguncang mereka ke dasar puncak surgawi Tusita, sebelum dia berbalik dan melarikan diri. Ledakan, cahaya spiral 6 warna di puncak surgawi Tusita seperti penggiling daging, di bawah tekanannya, kedua hantu itu menjerit melengking dan dihancurkan. Di sisi lain, Yi baru saja menusuk tombak panjang ke kepala hantu itu dan melewatinya, kemudian, dia memukul dengan telapak tangannya dan menghancurkan hantu itu berkeping-keping. Pria itu berdiri di sana dengan linglung, merasa bahwa pemandangan di depannya sedikit tidak nyata. Dari 5 hantu yang pernah dia dominasi dunia tanpa tandingannya, 4 telah dihancurkan setelah dia membuangnya, yang terakhir juga jatuh ke dalam pertempuran sengit di bawah pengepungan Bu Zi dan yang lainnya. Cahaya merah melintas dari tubuh Mo saat dia muncul di belakang pria itu, tombaknya menunjuk lurus ke punggung pria itu. Pria itu dengan cepat berbalik, dan kedua jarinya berubah menjadi emas, dia menunjuk tombak dan menjatuhkannya dengan ledakan, kemudian, dia menutup kedua jarinya seperti pedang dan menunjuk ke jantung hakim. Ledakan. Hati Yi tertusuk oleh cahaya keemasan yang tajam dan segera meledak, menciptakan lubang berdarah. Suasana gembira pria itu langsung jatuh ke dasar, sebuah cibiran muncul di wajah Mo, dia tidak mundur tetapi malah maju, seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan berdarah saat dia melesat ke depan. Mungkinkah 5 hantu dan jari emas Kasaya adalah Pang Yun, pembunuh terkenal yang suka membunuh orang dan membantai kota? Gu Qingqing bergumam. Di dalam cahaya merah darah, sinar emas menembus cahaya merah darah, tetapi cahaya merah darah menjadi semakin tebal, dan akhirnya benar-benar melilit pria itu. Desir, cahaya keemasan yang menyilaukan melintasi langit dari lautan darah, seberkas cahaya berkedip-kedip keluar dari dalam dan berubah menjadi sosok seorang pria, dia terhuyung-huyung, serangan barusan telah menghabiskan terlalu banyak energinya. Pada saat ini, wajahnya pucat dan dia tidak peduli tentang hal lain, dia berbalik dan ingin pergi. Namun, cahaya pedang melintas di depan matanya, Ku Hongyan telah menunggu lama, ratusan bayangan pedang muncul di bawah pedang Zixiao dan mengelilinginya seperti pagar, memotong semua rute pelariannya. Yi juga telah kembali ke bentuk aslinya dari cahaya merah darah, dia berdiri di udara dengan dingin dan menatapnya dengan ejekan. Siapa kamu? Mengapa kamu memaksaku? Pria itu akhirnya panik, dia melihat sekeliling, tidak tahu siapa yang bertanggung jawab, dan akhirnya berhenti di Gu Qingqing. Gu Qingqing tertawa, Anda sangat pandai omong kosong, siapa yang memaksaku lebih dulu? Karena itu adalah kesalahpahaman, tidak ada gunanya melanjutkan pertempuran, kata pria itu, silakan pergi dengan cepat. Sekarang Anda tahu Anda tidak ingin bertarung. Yun Xiao mencibir, tidakkah menurutmu ini sudah terlambat? Izinkan saya bertanya kepada Anda, mengapa Anda merencanakan melawan kami?
Ekspresi pria itu sedikit berubah, dia menyangkalnya, saya tidak merencanakan melawanmu, kamu memasuki area terlarangku secara tidak sengaja. Teruskan. Yun Xiao melambaikan tangannya dan berteriak, teruslah berjuang. Petir di tubuhnya naik ke langit dan berubah menjadi naga petir. Yi menyerang lagi, dan cahaya merah darah menebas seperti pisau. Di bawah upaya gabungan Fei Ni dan yang lainnya, hantu terakhir akhirnya dikalahkan, sebuah lubang besar muncul di kepalanya, dan semua api hantu hijau menghilang saat jatuh ke tanah. Berhenti berkelahi. Pria itu menjadi pucat karena ketakutan, dia tidak takut dengan petir Yun Xiao, tetapi cahaya merah darah dari sambaran petir membuatnya takut, selain itu, dia dikelilingi oleh pedang Qi, yang membuatnya tidak mungkin melarikan diri, dia hanya bisa menerima pukulan. Ledakan. Beberapa serangan mendarat di tubuhnya, dan dia segera memuntahkan seteguk besar darah, dia tidak bisa menjadi keras lagi, dan dia dengan cepat memohon belas kasihan. Yun Xiao menghentikan kerumunan dan bertanya, apakah kamu berpikiran jernih sekarang? Aku sudah bangun, Ying Luo. Wajah pria itu penuh dengan kepahitan, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya, namun, dia sangat tidak mau, dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari ketika dia akan menjadi ikan di talenan. Yun Xiao mendengus dan berkata, jangan berpikir bahwa kamu dulu begitu luar biasa, waktu telah berubah, dan generasi baru akan menggantikan yang lama. Saya telah melihat terlalu banyak orang tua dan busuk seperti Anda yang merasa benar sendiri dan memamerkan kualifikasi mereka, karena Anda telah hidup hingga era ini, Anda harus mematuhi aturan era ini, kamu harus menundukkan kepalamu dengan patuh di era ini. Wajah pria itu kosong saat dia mendengarkan, dia merasa itu masuk akal, tetapi dia masih merasa ada yang salah di hatinya, tetapi dia tidak bisa meletakkan jarinya di atasnya. Yun Xiao memarahinya, lalu berkata, mengapa kamu merencanakan melawan kami? Pria itu berkata dengan jujur, gadis kecil itu seharusnya adalah tubuh Phoenix Nirvana Surgawi, cek-cek, ini. Barang bagus jika saya bisa mendapatkannya dan menggunakan kekuatan Phoenix Surgawi di sini untuk berkultivasi, kekuatan saya akan menembus ke alam yang tak terbayangkan. Ketika Yun Xiao mendengarnya mengatakan bahwa dia ingin merebut tubuh Phoenix Nirvana Surgawi, niat membunuhnya segera meledak, dan dia berkata dengan dingin, untuk mengorbankan orang lain untuk meningkatkan kultivasimu sendiri, sepertinya kamu bukan orang baik. Gu Qingqing berkata, saya pernah mendengar tentang iblis pembunuh bernama Pang Yun, karakteristiknya adalah dia bisa mengendalikan 5 hantu, sepertinya itu kamu. Pria itu tertegun sejenak, tetapi dia segera mengakuinya, dia cukup emosional dan bangga, saya tidak berpikir bahwa seseorang akan masih mengingat nama saya, adapun mengorbankan orang lain, bukankah itu normal? Petik 2. Ini memang tidak terlalu jarang, izinkan saya mengajukan pertanyaan lain, bagaimana Anda mendeteksi tubuh Phoenix Nirvana Surgawi dari jauh? Yun Xiao menanyakan pertanyaan terbesar di dalam hatinya, matanya tertuju pada Pang Yun, di bawah tatapannya, tidak ada yang bisa berbohong. Hati Pang Yun bergetar karena suatu alasan, dia merasa seolah-olah jiwanya sedang diintip, dalam keterkejutannya, dia tidak berani menyembunyikan apapun, dunia abadi ini diciptakan oleh Feng Ling, dan semua energi yang telah kita serap selama bertahun-tahun terkait dengan Phoenix Surgawi, dengan kekuatan Phoenix Surgawi yang begitu kuat terbang di atas wilayah saya secara alami merasakannya. Petik 2. Sesederhana itu. Yun Xiao mengerutkan kening, sesederhana itu. Petik 2. Sesederhana itu, atau mungkin wawasanku tentang semua jenis kekuatan aneh lebih kuat. Pikir Pang Yun sejenak. Yun Xiao tahu bahwa Pang Yun tidak berbohong, tetapi dia masih menoleh ke Gu Qingqing dan Musing. Saya tidak memikirkan ini sebelumnya, kata Musing, Pang Yun benar, saya bisa merasakan kekuatan Phoenix Surgawi yang sangat kuat ketika gadis kecil ini melangkah ke menara alat berat. Wajah Gu Qingqing sedikit berubah, itu merepotkan, kediaman orang itu masih sangat jauh, dalam perjalanan, Tuhan tahu berapa banyak orang yang akan merasakan tubuh Phoenix Nirvana Surgawi dan keluar untuk menimbulkan masalah, lebih baik dia memasuki tablet alam ilahimu. Tablet alam ilahi. Wajah Pang Yun berubah drastis saat dia menatap Yun Xiao dengan ngeri dan berkata, kamu memiliki tablet alam ilahi. Meskipun tablet alam ilahi adalah rahasia utama benua, semua orang yang tinggal di dunia abadi pernah menjadi puncak benua. Jangan.
Fei Ni dengan tegas menentangnya dan menatap Yun Xiao dengan tatapan memohon, "Suamiku, tempat ini memberiku perasaan yang luar biasa, saya merasa bahwa saya telah menyentuh penghalang seni bela diri, jika saya tinggal di sini lebih lama, saya pasti akan bisa menerobos." Yun Xiao berpikir sejenak, lalu berkata, "Baiklah, kamu tetap di luar, kami akan berhati-hati, orang-orang di sini tidak boleh diremehkan, tetapi apakah kita harus diremehkan? Adapun Pang Yun ini, bagaimana menurut kalian semua harus kita menghadapinya?" Ekspresi Pang Yun berubah, "Tentu saja dia membiarkanku pergi, kami tidak memiliki dendam, itu hanya kesalahpahaman." Yun Xiao menatapnya dengan dingin dan mengejek, "Kesalahpahaman juga bisa membunuh orang, dan kesalahpahaman biasanya membunuh orang dengan mudah." Pang Yun terkejut dan menjadi sangat waspada, dia berkata dengan marah, "Saya juga sosok yang kuat di masa lalu, bagaimana aku bisa membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan padaku? Paling-paling, aku hanya akan melawanmu sampai mati, saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa menarik beberapa orang bersama saya." Matanya galak, dan ekspresinya menjijikkan, dia memang seorang veteran dalam membunuh orang. Gu Qingqing tahu bahwa dia hanya mencoba untuk berani. Tetapi dia masih berkata, "Biarkan dia pergi, tidak perlu membuang waktu di sini, jika gelombang kejut dari pertempuran terlalu besar, saya khawatir itu akan menarik monster tua lainnya, keuntungan tidak menutupi kerugiannya." Ya, wanita ini benar. Selama kalian membiarkanku pergi, aku bisa memberimu koordinat spasial, dengan kekuatanmu, kamu mungkin bisa mendapatkan benda itu, kata Pang Yun segera. Apa itu? Gu Qingqing juga penasaran. Pang Yun terkekeh, "Dunia abadi terbentuk dari bulu Phoenix surgawi, tahukah Anda berapa banyak bulu yang ada? Dan mana yang paling berharga?" Petik 2. Gu Qingqing memarahi dengan marah, "Tidakkah kamu merasa malu menguji kami dengan akal sehat seperti itu? Phoenix surgawi memiliki 9 bulu di masing-masing sayapnya dan 9 bulu di ekornya, namun, 3 bulu sejati di ekornya adalah yang paling berharga, karena mengandung hampir setengah dari kekuatan Phoenix surgawi, dikatakan bahwa dunia abadi dibentuk oleh salah satu bulu ekor sejati." Mata Pang Yun berkedip saat dia berkata, "Itu benar. Lalu tahukah kamu kemana perginya 3 bulu ekor sejati Phoenix surgawi setelah mati?" Wajah Gu Qingqing berubah, dan bahkan Musing tergerak, bahkan mereka tidak tahu tentang rahasia ini. Pang Yun terkekeh dan berkata dengan tatapan puas, "Salah satu dari mereka disempurnakan oleh Tuhan itu dan berubah menjadi dunia kehidupan abadi, keberadaan yang lain tidak diketahui, dikabarkan bahwa itu telah hilang ketika Phoenix surgawi jatuh, dan tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak, adapun yang terakhir, itu ada di tangan orang penting di alam batin." "Siapa itu?" Gu Qingqing dan Musing bertanya pada saat yang sama. "Bahkan aku tidak berani menyebutkan nama orang itu, tapi aku memiliki koordinat spasial tempat persembunyiannya." Dengan membalikkan tangannya, sebuah kotak persegi yang indah muncul di tangan Pang Yun. Ketika dia membukanya, sendok emas seukuran ibu jari tergeletak dengan tenang di piring persegi. Pang Yun memutar kotak persegi beberapa kali, dan sendok sup menunjuk ke satu arah. Wajah Gu Qingqing sedikit serius, "Bagaimana saya tahu jika Anda mengatakan yang sebenarnya?" "Haha, jadi bagaimana jika itu benar? Apakah aku perlu berbohong padamu?" Petik 2. Pang Yun tertawa, "Jika kamu percaya diri, kamu bisa pergi dan mencoba, jika tidak, maka Anda tidak perlu pergi, jarum ini hanyalah hadiah dari saya, bagaimanapun, benda ini tidak terlalu berharga bagiku, tetapi bagimu, terutama gadis kecil ini adalah kesempatan besar, jika saya bisa mendapatkan bulu ekor sejati Phoenix surgawi itu, saya bahkan dapat mencapai alam berdaulat ilahi, apalagi menerobos jalan bela diri dan memasuki alam abadi sejati." Yun Xiao cukup tersentuh oleh kata-katanya, dan darah Fei Ni melonjak, kerinduan akan yang kuat dan kuat membuatnya gemetar karena kegembiraan, dan dia menatap Yun Xiao dengan antisipasi. Ku Hongyan tersenyum dan berkata, "Fei Yang, ayo pergi dan lihat, lagi pula kami tidak ada hubungannya, jika saudari Fei Ni dapat melangkah ke alam ilahi, dia akan sangat membantu kita." Gu Qingqing melihat ke arah Sinan, dan wajahnya tiba-tiba berubah, dia berteriak, "Orang yang kamu bicarakan, mungkinkah itu dari utara?" Bahkan ekspresi Musing berubah ketika dia mendengar ini. Pang Yun menatapnya sambil tersenyum dan mengangguk, "Jadi kamu juga tahu tentang itu?"
Mata Gu Qingqing dingin, dan dia berkata, kamu benar-benar memiliki niat buruk, jadi kamu ingin kami mati. Mati, kata-kata ini sangat canggung. Mata Pang Yun berkedip saat dia mencibir, aku tidak mengatakan bahwa kamu pasti akan mendapatkan bulu ekor yang sebenarnya jika kamu pergi, jika ada hal yang begitu baik, kamu tidak akan punya kesempatan. Yang di utara, Yun Xiao bertanya, apakah dia sangat kuat? Gu Qingqing berpikir sejenak, wajar jika dia kuat, dan yang di utara bukanlah manusia, dia adalah Kaisar 10.000 Iblis selama Perang Penyegelan Iblis 100.000 tahun yang lalu. Katanya, dia melirik wasit. Apa? Hakim terkejut dan menggelengkan kepalanya dengan gila-gilaan, tidak mungkin, 100.000 tahun yang lalu, jika itu adalah Kaisar Iblis generasi itu, bukankah itu Bian? Gu Qingqing mengangguk, itu adalah penggemar Yao, yang dikenal sebagai yang terkuat dari 10.000 Yao. Dia tertegun sejenak, kekuatan ilahi yang diberikan Yun Xiao kepadanya adalah teknik kultivasi paling kuat dari klan Iblis Buddha, sepanjang jalan, dia sudah mulai memahaminya, meskipun dia tidak mendapatkan banyak, dia secara bertahap memasuki keadaan yang lebih baik dan dalam suasana hati yang sangat baik, selama dia punya cukup waktu, dia pasti akan bisa memahaminya sepenuhnya dan memajukan kultivasinya ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, sekarang dia tiba-tiba mendengar bahwa pendiri leluhur Fan Yao masih hidup, itu seperti sambaran petir dari biru. Pang Yun melirik Louis dan terkekeh, masih ada harapan, Fan Yao itu hanya dikabarkan sangat kuat, tetapi pada kenyataannya, tidak ada yang tahu seberapa kuat dia, selain itu, 100.000 tahun telah berlalu, dan dia juga mempertahankan tubuh aslinya agar tidak dihancurkan, jadi kekuatannya pasti hanya akan mundur dan tidak maju, siapa tahu, Anda mungkin bisa memanfaatkannya. Petik 2. Gu Qingqing mendengus dan berkata, jangan dengarkan omong kosongnya, meskipun ada banyak monster tua di dunia abadi, saya tidak takut pada mereka, namun, ada beberapa tempat terlarang yang tidak berani dikunjungi oleh siapapun, dan tanah iblis Buddha adalah salah satunya, tidak peduli apa, ikuti saya untuk melihat Tuhan itu terlebih dahulu, apakah kamu ingin pergi ke Fan Yao untuk merebut bulu Phoenix atau tidak, kamu juga dapat mendengarkan saran Tuhan itu. Kemana kalian akan pergi sekarang? Pang Yun mengerutkan kening. Gu Qingqing memelototinya dan memarahi, itu bukan urusanmu. Pang Yun segera menutup mulutnya, tetapi hatinya lega, dia bisa merasakan bahwa orang-orang di depannya ini sangat tenang, tanpa niat membunuh, hidupnya diselamatkan. Baiklah, kata Yun Xiao, aku akan pergi denganmu dulu. Tanpa campur tangan Pang Yun, jarum segera kembali normal, beberapa dari mereka berubah menjadi sinar cahaya dan mengikuti arah jarum. Pang Yun diam-diam menyaksikan mereka menghilang di depan matanya, dan wajahnya berangsur-angsur berubah serius. Tablet alam ilahi dan bulu ekor asli, menarik. Senyum sinis muncul di sudut mulutnya, dia mengelus dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri, karena orang itu memiliki tablet alam ilahi, dia pasti orang yang ditakdirkan, sangat mungkin dia akan pergi ke utara untuk mencari bulu ekor sejati Phoenix Surgawi, kalau begitu, saya bisa menyelinap masuk dan melihatnya, mungkin saya bisa mendapatkan beberapa manfaat darinya, jika anak itu dibunuh oleh Fan Yao, dia mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan tablet alam ilahi. Memikirkan hal ini, hati Pang Yun memanas dan matanya berbinar, dia berbalik dan juga berubah menjadi seberkas cahaya dan pergi. Setelah terbang sebentar, hati Yun Xiao tiba-tiba bergerak, seolah-olah dia telah merasakan sesuatu. Feini, ada apa? Saya merasa seperti telah menyentuh penghalang seni bela diri, saya terus mencoba untuk menerobos penghalang itu, tetapi itu sangat kabur, setiap kali saya menggunakan kekuatan, itu seperti saya menabrak kehampaan, saya tidak bisa mengerti maksudnya. Feini sedikit cemas dan ekspresinya yang gelisah terlihat jelas. Jangan khawatir, kata Yun Xiao, Anda hanya menyentuhnya saat ini, dan akumulasi kekuatan Anda belum mencapai tingkat perubahan kualitatif, tenangkan hatimu dan perlahan-lahan. Menyerap kekuatan sejati dari Phoenix Surgawi, ketika saatnya tiba, kesuksesan secara alami akan mengikuti. Iya. Feini mengakuinya dan perlahan menenangkan dirinya. Gu Qingqing sedikit khawatir, kekuatan sejati dari Phoenix Surgawi di tubuh Feini memang terlalu menarik perhatian, ketika kami terbang melewati dua tempat sebelumnya, saya bisa samar-samar merasakan bahwa seseorang sedang memata-matai kami. Fokus saja pada perjalananmu, kata Yun Xiao,
Jangan terlalu banyak berpikir, jika Feini menerobos kemacetan, kami akan berhenti dan melindunginya, kita akan pergi setelah dia menerobos. Bersambung.